Cimehong lagi-lagi bikin heboh. Kali ini bukan karena kuenya yang laris manis, tapi gara-gara dapur tempat dia membuat kue jadi bahan omongan netizen yang budiman. Ada yang komen kalau dapurnya mirip kandang ayam dan penuh tikus. Tidak terima, Cimehong langsung marah dan memberikan balasan pedas yang bikin netizen yang berbakti ketawa sekaligus terdiam. Semua bermula dari sebuah video yang diunggah Cimehong di media sosial. Dalam video itu, dia seperti biasa sedang sibuk membuat kue sambil ngomel-ngomel khas gayanya. Tapi di kolom komentar ada yang iseng menyebut kalau dapurnya seperti kandang ayam dan bahkan ada banyak tikus berkeliaran. Cimehong yang baca komentar itu langsung tidak tinggal diam. Dengan ekspresi kesal tapi tetap mengundang tawa, dia menjawab. Cimehong memang terkenal dengan karakternya yang suka ngomel, galak tapi tetap lucu. Setiap kali ada yang nyinyir, dia pasti membalas dengan gaya khasnya yang meledek-ledek tapi tetap menghibur. Walaupun sering marah-marah, banyak yang tetap suka menonton videonya. Dalam video itu, Cimehong juga menegaskan kalau dia selalu menjaga kebersihan saat membuat kue. Walaupun dapurnya sederhana dan terlihat sempit, dia memastikan semua peralatan bersih dan higienis. Komentar soal dapur Cimehong ini akhirnya membuat netizen yang budiman terbagi dua kubu. Ada yang setuju kalau dapurnya memang perlu diperbaiki, tapi banyak juga yang membela dan menyebut yang penting kuenya enak dan bersih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bingung gimana, Ci? Itu kan jelas videonya ada kecoa lalatnya. Masa itu bohongan, Ci? Kalau bohongan mah bisa berapi dong, Ci. Ayo, Cici ini anti kritik lagi nih. Daripada anti kritik nih ya, Ci. Ya menurut aku ya nih, Ci ya. Cici tuh benahin tuh dapurnya, ada ovennya itu tuh, Ci. Kan ada AC tuh. AC-nya buat apa, Ci? Emang berguna? Enggak kan? Diem doang kan pasti nggak dinyalain, nggak pernah dinyalain kan? Terus itu, Ci, yang kotakan luaran AC itu buat apa, Ci, di situ? Mending dibenahin aja, dibuang aja, Ci. Lagian kotor, dekil gitu, Ci. Nggak higienis sih, Cici. Mending nih ya, Cimehong nih ya, benahin aja dapurnya, terus biar netizen itu nggak begini-begini lagi, Ci, biar nggak nyinyir. Ya, Ci ya, daripada Cici anti kritik, aku sebagai netizen yang baik ya, Ci ya. Semoga diterima. Bye-bye, see ya. Kalau boleh nih gue kasih saran ya, Cimehong, yang kerja itu masih manusia, ya kan? Yang kerja itu masih manusia, lu juga masih pakai karyawan. Ya oke, lu nya teliti, tapi kan karyawan lu belum tentu. Apalagi itu udah ditemukan oleh customer lu. Iya kan? Udah ditemukan oleh customer lu. Dimana-mana kita pengusaha ya, kita pengusaha itu cari makan ya lewat customer. Kalau nggak ada customer, nggak ada usaha ya. Nggak ada usaha lu, Cimehong. Ya jangan terlalu sombong. Ternyata aku harus minta maaf sama Cimehong, dan aku harus ngomong ini lagi. Pertama aku minta maaf sama Cimehong, tapi kali ini aku benar-benar mengakui kalau Cimehong itu arogan, anti kritik, dan susah sekali ngomong minta maaf sama halayak, netizen, dan customer ya, customer, Ci. Si Shirley C itu customer, Ci, ya. Mau dibilang mendang-mending, mau dibilang viral, panjat sosial atau apa ya, Ci. Shirley C itu adalah customer Anda. Dan jujur saya baru kali ini menemukan orang yang punya usaha viral tapi searogan itu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Ci ya. Berkat yang Cici punya sekarang adalah titipan dari Tuhan ya. Walaupun hasil kerja keras Cici tapi titipan dari Tuhan. Jadi hati-hati dengan arogansi yang udah Cici keluarkan, yang Cici tumpahkan tanpa ada permintaan maaf atau kerendahan hati dari Cici. Ingat ya, Ci, kata-kata ini, kesombongan mendahului kehancuran ya. Coba direnungkan baik-baik ya. Jujur, Ci, kalau Cici orangnya rendah hati ya, berubah pelan-pelan. Nggak ada kok, Ci, nggak ada yang pengen ngejatuhin Cici ya. Nggak ada. Makanan Cici enak gitu ya, kebersihan kerapian dijaga buat customer gitu. Semuanya bakal support. Cici punya brand diri gitu ya, branding diri itu udah bagus. Tapi ternyata dari sini aku tahu, oh
emang sesulit itu untuk mengucapkan kata maaf pada customer sendiri. Ya untungnya kita akhirnya pada tahu ya, ternyata sifat asli Cici juga kayak gini gitu. Jadi ya yang mau aja silahkan dibeli dan diramein ya. Semoga rezekinya lancar terus, dan semoga teguran kali ini dari Tuhan bisa mengubah Cici pelan-pelan, walaupun mungkin dari Cicinya nggak bisa mengakui kalau itu emang back to your kitchen. Sukses selalu ya Ci ya. Kalau bisa coba renungin pelan-pelan apa yang aku bilang. Lagi heboh ini Bika Ambon Cimehong, ada lalatnya di dalam. Terus Cimehongnya klarifikasi secara nggak enak sambil nuduh kalau orang yang mengupload video dan membeli Bika Ambonnya ini cari-cari gitu untuk menjatuhkan Cimehong. Sebenarnya reaksi Cimehong sih agak berlebihan ya, karena ketika kita menjual sebuah produk, apalagi makanan, terus juga kita dikomplain oleh customer, harusnya tuh jadi bahan pelajaran sih. Kita cari tahu dulu, kita selidiki dulu, jangan langsung menuduh bahwa orang itu ingin menjatuhkan usahanya kita. Kadang-kadang tuh kita udah berusaha sebersih mungkin, tapi ya namanya manusia ya, kadang tuh bisa lupa, bisa hilaf, bisa salah juga. Nah, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi loh ya. Jadi jangan terlalu reaktif lah kalau misalnya ada yang orang mengkritik usahanya kita, produknya kita. Emang nggak enak sih kadang kalau ada sesuatu yang nggak mengenakan itu disampaikan oleh customer ya gitu. Kadang-kadang emang kalau menurutin ego kita tuh kadang pengen menolak itu, pengen marah gitu. Tapi ya kembali lagi, usaha kita tuh besar karena customer gitu. Jadi kita harus tetap menjaga kualitas produknya kita, pelayanan kita. Kalau ada kritik ya ditanggapi dengan bijak, dengan baik. Karena salah nih kalau kita salah menanggapi kritik dan menanggapi saran yang disampaikan oleh customer, bisa-bisa usaha kita bisa hancur. Karena apa? Kepercayaan dari pelanggan itu sangat sulit didapatkan ya. Ketika sudah didapatkan itu juga sangat sulit untuk mempertahankan. Jadi ya kalau Anda sudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, seharusnya Anda harus bisa mempertahankan itu semua. Kalau ada kritik, kalau ada sesuatu yang salah, ya kita perbaiki, kita terima dengan lapang dada, walaupun mungkin berat. Tapi ya sebagai orang yang terjun di dunia bisnis atau di dunia usaha, yang kita membuat produk atau jualan sesuatu, memang harus terima konsekuensinya gitu. Pasti ada aja kadang hal-hal yang tidak kita sangka-sangka bakal datang gitu. Ya kita memang harus bijak sih. Kalau kita emosi, kita marah, kita ngamuk, yang ada malah pelanggannya kabur, jualannya sepi. Begitu kan Cimehong. Semoga Cimehong bisa lebih bijak lagi, walaupun marketing jualannya tuh marah-marah ya. Tapi kalau menanggapi kritik atau komplainan dari pelanggan, ya sebaiknya mungkin lebih soft lagi, biar pelanggannya merasa diorangkan gitu, karena dia udah keluar duit juga buat beli jualan Cimehong yang memang mehong itu. Tuh kan, buntut dari Bika Ambon kecoa, Cimehong dikritik warganet se-Indonesia. Padahal kalau dipikir dengan perspektif yang berbeda, nggak ada salahnya Cimehong ini membela diri. Saya jadi Cimehong, saya juga akan melakukan hal yang sama. Pertama kali yang akan saya lakukan juga membantah, karena merasa sudah steril. Apalagi Cimehong ini dagangannya laris manis, dengan harga segitu mahalnya aja Cimehong masih bisa jual. Jadi nggak ada salahnya kalau Cimehong berpikiran ini orang mau menghancurkan bisnisnya dari bisnis orang lain yang nggak laku, kemudian iri, sirik, dan ingin menghancurkan bisnisnya Cimehong. Lagian apa sih yang bisa dibuktikan sama Selisi yang makan si Ambonnya Cimehong?
Mehong nggak ada kan, dia itu boxnya itu tidak tersegel, orang bisa buka bisa tutup kembali, orang bisa ngakalin itu. Ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, ini tentang bagaimana kita jadi orang harus berpikir objektif. Karena Cik Mehong dan Shelly C ini masing-masing tidak bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi buat teman-teman tidak bisa menghakimi satu orang dengan cara satu pemikiran yang tidak objektif.